Hubungan itu drop sampai 5% dan kemudian harus dihentikan sementara sampai sekitar 30 menit, dan ketika dibuka 30 menit kemudian ternyata malah drop sampai 6% dan berakhir sampai 7,11%. Ini jelas sangat mengejutkan dan orang pasti langsung terhenyak, dan juga mengingatkan kita kembali bahwa ini kita menghadapi krisis seperti yang terjadi setidaknya pada COVID kemarin tahun 2020, tapi orang juga refernya itu pada krisis tahun 98. Kita tahu kalau 2020 yaitu namanya pandemi, tapi kalau 1998 ya ini berarti ini krisis ekonomi yang bertemu dengan krisis politik. Isu politik mungkin bisa ditunda dengan negosiasi di antara partai. Demikian juga soal keributan atau keriuhan kontroversi undang-undang TNI. Dengan negosiasi masih bisa dicari semacam keseimbangan antara pro dan kontra. Tetapi kalau soal reaksi pasar terhadap keadaan politik itu tidak mungkin dinegosiasikan, karena pasar punya jalan pikirannya sendiri. Jadi kelihatannya kehebohan bahwa indeks harga saham gabungan itu drop 5% dan menurut aturan maka pasar mesti dihentikan, ditutup pasarnya, disuspend, itu penanda bahwa reaksi ekonomi itu adalah hal yang paling jujur dalam membaca dinamika politik. Jadi kita lihat reaksi pasar ini, pasar portofolio, pasar surat, pasar saham, sama dengan pasar real di Tanah Abang yang sepi pembeli itu. Jadi kelihatannya dulu Bill Clinton ditanya apa yang akan menyebabkan keguncangan politik, kata Bill Clinton, the economy is stupid. Kira-kira kalau bahasa Indonesia sekarang, soal ekonomi dungu, kira-kira begitu kan. Jadi itu yang menerangkan misalnya kenapa DPR di bawah pimpinan Pak Dasko itu datang, tentu bukan mengintervensi pasarnya, tapi memberi keyakinan bahwa stabilitas politik akan bisa dikendalikan. Karena itu pasar bisa membaca sebagai sinyal bahwa pemerintah under control terhadap politik, ya, bukan terhadap pasar. Nah itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa masih ada beberapa lembaga yang beberapa lembaga DPR dalam hal ini, karena Pak Dasko adalah pimpinan DPR, memberi sinyal pada pasar bahwa politik bisa dikendalikan. Nah ini satu keadaan yang ya bagi publik Indonesia mungkin merasa iya, tetapi bagaimana kalau volatilitas harga dolar misalnya tidak bisa dikendalikan? Karena orang menganggap ya dolar ini merambat ke 17.000 tuh. Nah kita lihat aja nanti kalau seandainya kemampuan Bank Indonesia untuk mengguyur dolarnya ke pasar untuk menstabilkan harga dolar, apakah itu bisa berlangsung sustain itu? Kan cadangan dolar negara juga, Bank Indonesia maksudnya, itu pasti terbatas. Jadi pasti para